Halo teman-teman foodpreneur semua, selamat datang di Foodies kelas hari ini dari Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Perkenalkan, nama saya Stephanie Kurniadi. Nanti kalau misalnya pas ketemu, panggil Steph aja. Jadi saya selama 13 tahun terakhir ini, saya menjadi seorang pebisnis kuliner. Jadi kenapa sih memilih bisnis kuliner? Karena di bisnis kuliner ini sebenarnya potensinya besar banget, dan di dalam bisnis kuliner kita bisa memulainya dari mana aja dan dari profesi apapun. Jadi dulu saya juga kuliahnya nggak terlalu ada hubungannya nih sama bisnis kuliner. Dulu saya kuliahnya di bidang arsitektur. Jadi kalau ada teman-teman foodpreneur yang juga belum ada di jalur bisnis ataupun belum ada latar belakang di bidang kuliner, jangan khawatir karena banyak banget cara kita untuk bisa belajar bisnis kuliner, salah satunya dari foodies.id. Oke teman-teman foodpreneur, nggak berasa kita udah sampai ke langkah yang terakhir ya. Jadi teman-teman udah bener-bener 90% menuju menjadi bisnis kuliner yang sukses ya, walaupun mulainya dari rumahan. Mulai dari rumahan ini bikin kita mastiin bahwa mulai dari hari ini ya, bahkan itu kita juga udah bisa mulai persiapannya. Oke, yang terakhir, yang kelima itu adalah teman-teman foodpreneur itu jangan lupa untuk membuat merek sendiri ya. Jadi ini macam-macam ya. Misalnya teman-teman foodpreneur memulai bisnis kulinernya ini nggak dari produk yang diproduksi sendiri misalnya. Jadi mungkin teman-teman pengen belajar bisnis dulu nih, jadi ngambil barangnya ke orang lain, baru kemudian dijual lagi. Nah hal ini pun nggak masalah. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil barangnya dari orang lain, itu bisa belajar dari dua proses. Satu, pertama misalnya supaya bisnisnya jalan dulu aja deh gitu ya. Kemudian kebetulan juga produk yang kita jualin lagi nih produknya udah terkenal gitu. Nah sebenarnya bisa nggak masalah pakai merek dari orang yang atau produk yang kita jualin ini. Tapi perlahan-lahan nih begitu teman-teman mulai kebaca polanya, oh ternyata kalau yang namanya ngejual produk tuh kayak gini gitu. Kemudian juga teman-teman mulai kebayang dan kenal dengan customer, dan juga teman-teman tahu sebenarnya customer ini mau membeli karena faktor-faktor apa gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman ngerjain secara langsung, handling konsumen secara langsung, perlahan-lahan itu pasti akan kebayang sebetulnya seperti apa sih ekspektasi, kemudian keunggulan produk yang mereka cari dan lain-lain, sehingga teman-teman pada saat ngembangin nanti bisa menggunakan ilmu atau info, insight-insight yang selama ini udah didapatkan. Nah, setelah teman-teman mulai kebaca polanya, mulailah untuk bisa mencoba mikirin dengan yang namanya merek sendiri. Jadi misalnya sama-sama jual kue, misalnya awalnya ngambil ke orang, kemudian coba misalnya kalau kapasitasnya itu di rumah bisa memproduksi sendiri, dicoba juga. Karena biasanya kalau kita memproduksi sendiri, itu keuntungan yang kita dapat itu tentu akan lebih besar. Tapi konsekuensinya juga cost yang nanti akan kita miliki juga akan lebih besar juga. Tapi nanti teman-teman tinggal hitung kira-kira keuntungan yang lebih besar yang kita dapetin itu lebih bagus yang mana. Nah, mungkin juga gini, kalau misalnya teman-teman ambil produk nih dari orang lain dengan mereknya mereka, merek yang atau brand yang teman-teman bangun itu bukan produknya, tapi justru tokonya. Nah, tokonya ini pun bisa dikasih merek. Misalnya teman-teman jualannya produk kesehatan nih ya, makanan-makanan kesehatan. Nanti teman-teman kasih namanya, misalnya Nita Healthy Store misalnya ya, atau seperti apalah. Yang pasti mau produknya produk orang, mau produknya apalagi produknya produk kita sendiri yang kita produksi, jangan lupa untuk dikasih merek ya. Merek ini sebetulnya adalah nama lah paling gampangnya ya, karena kalau misal kita sebagai individu orang kan punya nama, sehingga orang kalau misalnya mau ngomongin tentang kita, menceritakan hal-hal baik tentang kita harus ada namanya ya, kalau enggak nanti bingung gitu. Dan
kalau misalnya kita punya merek, ini kalau ada konsumen yang puas, dia akan menceritakan ke orang lain kan, dan dia bisa merekomendasikan juga dengan mudah karena kita punya identitas. Sebetulnya kalau toko online yang jual chia seeds gitu ya, atau enggak misalnya yogurt yang enak dan sehat, itu nama tokonya Nita Healthy Store gitu. Jadi mereka pun bisa ngasih lihat desain kita pun ada identitas merek kita, ada logonya, ada warna-warna yang selalu kita pakai berulang-ulang gitu ya. Jadi itu akan membantu brand atau merek atau bisnis kita ini terkenal lebih cepat. Kalau kita nggak punya merek, kita nggak punya identitas yang terus kita ulang-ulang, itu akan semakin lama membuat bisnis kita ini semakin lama untuk dikenal karena tidak ada alat bantunya ya, toolsnya. Nah, dalam rangka membuat merek sendiri dan juga prosesnya harus sederhana, mudah, dan tanpa biaya, itu karena kita bisnisnya kan mulai dari rumah ya, jadi kita harus menghemat biaya juga. Itu ada 4 nih yang teman-teman bisa ikuti ya. Yang pertama ini, kenapa si merek ini perlu kita bangun? Karena ini adalah yang akan memastikan bisnis kita ini umurnya panjang, jangka panjang. Kita harus mikirnya jangan hanya minggu ini, bulan ini, atau 3 bulan ke depan. Walaupun kita masuk bisnis kuliner pertama dari yang namanya tren. Kalau teman-teman lihat tadi ya grafiknya, yang namanya tren itu judulnya aja udah tren ya. Pasti akan ada masa di mana itu udah tidak tren lagi karena akan tergantikan dengan tren yang baru. Jadi jangan sampai terjebak bahwa yang namanya tren tadi itu hanya momen untuk kita bisa masuk nih ke market dengan mudah, supaya kita nggak perlu edukasi terlalu banyak dan buang banyak biaya. Kita masuk dengan produk yang udah banyak dicari orang. Tapi setelah kita menjalani bisnis kulinernya, kita harus tetap yang namanya berinovasi. Tadi ya saya udah kasih contoh bahwa kita perlu memiliki produk varian nih, bahwa si produk variannya ini bisa mengembangkan dari produk yang tadi tren, atau misalnya bikin produk yang lain juga, karena pada saat teman-teman udah memiliki customer ini harus kita buat supaya mereka mau beli berulang. Nah, beli berulangnya ini produknya apa? Kadang-kadang kan mereka udah nggak pengen lagi membeli produk yang kemarin tren misalnya. Nah, kita harus menawarkan lagi dan harus memiliki produk-produk kelanjutannya yang tetap membuat mereka ini tetap jadi customer kita. Nah, itu adalah kunci ya, bahwa walaupun kita memanfaatkan tren, tapi mindset kita terhadap bisnis kuliner yang kita bangun itu harus jangka panjang. Nah, kunci dari kita memastikan bisnis kita bisa berlangsung jangka panjang paling sederhana adalah punya merek sendiri ya. Oke, kemudian misalnya teman-teman udah memilih hakinya nih ya. Misalnya teman-teman sudah memiliki mereknya. Nah, jangan lupa untuk sebelum di launch gitu ya, sebelum mulai dipasarkan, teman-teman harus cek dulu apakah merek ini bisa didaftarkan atau tidak. Itu haki itu singkatan ya dari hak kekayaan intelektual. Artinya misalnya brand yang teman-teman mau bangun nih, misalnya Nita Healthy Store. Nah, ini harus dicek dulu di internet ya. Itu ada situsnya di mana teman-teman bisa ngecek, atau teman-teman bisa menghubungi konsultan ya, konsultan yang biasanya memang membantu mengurus merek itu, apakah si merek ini tuh udah bisa didaftarkan atau belum. Nah, walaupun untuk mendaftarkannya juga butuh cukup banyak dana ya, sebetulnya nggak banyak-banyak amat, tapi kalau misalnya teman-teman baru mulai kan pas-pasan banget nih, harus beli modal segala macam. Nah, best practice-nya gitu ya, sebetulnya nggak harus didaftarkan saat ini gitu, pada saat baru mulai karena modalnya minim kan, tapi ini harus jadi agenda utamanya teman-teman, agar keuntungan yang kita dapetin kita tabung dan pada akhirnya bisa mengurus yang namanya haki ini. Karena ini adalah kunci kalau misalnya teman-teman pengen bisnisnya ini jangka panjang.
Misal nih, bayangin aja kalau bisnis kuliner teman-teman nih berkembang ya karena usaha dan layanan yang maksimal, banyak customer yang puas, kemudian awalnya per hari cuman punya 2 customer, sekarang per hari udah punya 100 customer. Nah, sayang banget kalau tiba-tiba nih besok itu ada bisnis lain atau orang lain yang mendaftarkan hakinya atas merek yang teman-teman punya gitu. Jadi kebayangkan bahwa berapa banyak kerugian yang akan kita terima kalau misalnya kita dari awal tidak mengurus si hakinya. Jadi best practice-nya adalah setiap begitu punya keuntungan nih, sebagian ditabung untuk mengurus haki. Nanti begitu dananya cukup langsung didaftarkan, sehingga kalau teman-teman ngerjain setiap hari best effort, keluar tenaga, keluar biaya, komitmen segala macam, itu nanti ada jaminannya lah istilahnya. Semua yang kita lakukan itu ada di dalam value merek kita. Kalau kita udah punya database customer yang puas, kemudian bahkan produk sendiri itu bisa jadi tergantikan ya dari waktu ke waktu karena ada yang namanya tren, inovasi dan lain-lain. Tapi yang namanya merek dan customer itu adalah aset terbesar dari bisnis kita. Nah, yang ketiga terkait dengan merek yang kita buat sendiri itu adalah logo. Jadi tadi udah bicara banyak tentang yang namanya identitas ya. Jadi kalau misalnya kayak orang kan ada identitasnya, rambutnya kayak apa, kemudian baju yang sehari-hari dipakai itu seperti apa, kemudian personality-nya gitu ya, dia orangnya judes gitu atau misalnya ramah banget, selalu senyum, selalu nyebut nama. Nah, sama juga dengan bisnis yang kita bangun, merek yang udah kita pilih, itu harus kita bangun juga identitas dan personality-nya. Jadi identitas dan personality itu paling dasar sekali itu dapat konsumen lihat tuh melalui logo. Jadi kadang-kadang teman-teman best practice nih ya, di mana-mana banyak yang kalau kepikiran tentang bisnis udah pasti langsung bikin logonya pertama kali. Nah, itu adalah hal yang bagus karena itu adalah langkah yang udah bener. Tapi kadang-kadang kan nggak banyak yang tahu nih latar belakangnya kan, kenapa harus bikin logo sih, logo seperti apa yang harus dibuat misalnya. Nah, itu yang harus teman-teman pelajari lebih dalam lagi. Paling gampangnya adalah pastikan pada saat orang lihat logo kita itu langsung orang tahu apa yang kita jual. Nah, jadi jangan over kreatif juga ya. Kadang-kadang saking kreatifnya gitu ya, kita bikin logo yang menurut kita unik tapi menurut customer aneh misalnya gitu. Tahu-tahu customer kita pada saat lihat logo kita, mereka nggak bisa tahu kita ini sebenarnya jual apa gitu ya. Jadi mulai dari yang sederhana-sederhana aja. Karena kalau misalnya kita bisnisnya mulai dari rumah, modalnya terbatas, jangan sampai ada proses-proses tuh yang tidak efisien. Kalau kita ngeposting nih di WhatsApp kita, harus orang langsung ngerti apa sih yang kita jual, apa solusi yang kita kasih. Nah, itu harus dalam sekali ngeliat tuh orang udah langsung nangkep gitu ya. Nah, ini biasanya jebakan dari logo yang dibuat itu adalah jangan sampai orang tidak tahu apa yang kita jual. Biasanya kunci dari logo ini adalah satu, tulisannya harus mudah dibaca ya. Tulisannya mudah dibaca. Jadi kalau misalnya kita nanti bikin stiker untuk di kemasannya atau misalnya di kantong kreseknya atau kita kasih kartu nama, nah pada saat orang melihat logo harus bisa kurang dari sekian detik itu langsung mereka bisa baca nama merek kita. Sama yang terakhir itu adalah selalu gunakan tagline ya. Tagline ini adalah tulisan di bawah nama merek kita. Jadi misalnya Nita nama tokonya ya, bawahnya misalnya Healthy Store. Jadi orang udah langsung tahu dan bisa ngedefinisiin, oh kalau misalnya beli makanan-makanan sehat berarti ke Nita nih yang ada di Facebook gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal sederhana dan basic terkait implementasi logo kita untuk merek yang kita bangun. Oke, nah yang terakhir nih terkait merek yang kita bangun itu adalah kita dari foundernya, dari pemiliknya itu harus
cinta brand sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya punya bisnis itu jangan malu satu ya, karena yang namanya jualan itu adalah ibadah. Jualan itu sebetulnya sederhana, kita adalah menawarkan solusi bagi orang yang punya masalah. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang tuh masih malu buat ngasih tahu bahwa kita ini berjualan, sebetulnya tidak ada alasan sama sekali untuk kita malu. Karena kita ini punya niat baik, kemudian kita punya suatu produk yang bisa mensolusikan gitu ya. Kemudian kita mengkomunikasikan kan, kita kasih tahu ke kenalan-kenalan kita, ke teman-teman kita, ke calon konsumen kita. Pada akhirnya mereka mau membeli, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau beli juga nggak apa-apa. Jadi sebetulnya dasar daripada saat mindset kita pada saat ngebawa merek kita sendiri ini penting. Kalau misalnya kita udah pede, kemudian kita yakin memang kita ini lagi menjalani sesuatu yang baik, itu akan terlihat dari kegiatan kita sehari-hari. Kalau misalnya pergi ke satu pertemuan atau misalnya datang ke satu seminar, kita pakai kaos yang tulisannya merek kita sendiri dong. Kemudian ada logonya juga. Nah, ini adalah salah satu bentuk promosi yang juga rendah biaya ya, karena representasi dari diri kita itu udah menceritakan sebetulnya kita ini jualannya apa. Nah, cinta terhadap brand ini selain dari diri sendiri, itu kita misalnya sebagai ownernya, jangan lupa kita turunkan juga ke semua tim yang kita punya. Jadi biasakan selalu menceritakan alasan-alasan kenapa kita membangun bisnis ini, karena kita pengen menyebar lebih banyak kebaikan, atau kalau misalnya kita punya satu produk yang enak gitu ya, luar biasa manfaat dari produk yang enak itu. Karena bayangin misalnya seseorang nih lagi bad mood gitu ya dalam keseharian dia, kemudian dia makan satu brownies yang aduh enak banget gitu ya, itu udah bener-bener merubah hidup dia gitu ya di hari itu gitu, sehingga bisa kalau misalnya dia balik moodnya seneng lagi, dia bisa misalnya dia guru lagi bad mood makan satu roti atau brownies yang enak banget, kemudian dia jadi happy lagi, dia bisa ngajar lagi dengan energi yang lebih besar lagi. Jadi kita bisa bayangin ya berapa banyak nilai positif yang bisa kita berikan, yang efeknya itu ngegulung terus, dan itu bisa kita lakukan itu melalui menjalani proses bisnis yang baik. Nah, hal-hal ini kita juga perlu ceritakan ke tim kita supaya mereka juga mencintai bisnis yang mereka jalani, brand yang juga mereka ikut kembangkan. Nah, jadi ini ya 4 langkah mudah di mana teman-teman bisa membangun value di merek yang kita bangun, walaupun kita bisnisnya dari rumah, kemudian kita juga modalnya minim, tapi praktek-praktek seperti ini itu tanpa biaya ya, atau biayanya sangat rendah sekali, tapi efeknya luar biasa dan akan menentukan perkembangan bisnis kuliner teman-teman ke depannya. Oke teman-teman foodpreneur, itu tadi cara-cara gimana caranya supaya kita bisa berpromosi dengan modal yang sangat minim sekali ya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan banyak pembeli nih di bisnis kuliner walaupun teman-teman foodpreneur mulainya dari rumah. Harapannya adalah semoga teman-teman bisa langsung action dan bisa langsung praktekin, dan jangan lupa bahwa proses belajar itu membutuhkan waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kendala atau challenge, cari lagi komunitas atau grup ya, di grup foodies juga teman-teman bisa bertanya langsung kepada para expert supaya proses belajarnya teman-teman terus berkembang. Oke, saya doakan yang terbaik buat teman-teman semua. Saya Stefani Kurniadi, saya pamit, sampai jumpa.